Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara penggunaan framework W3 CSS. Kita rujuk ke website W3 School-nya, w3school.com ya. Kita akan belajar W3 CSS. Jadi W3 CSS ini adalah sebuah framework CSS ya yang modern dan responsif. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk penggunaannya. Yang pertama, kita dapat menambahkan link seperti ini di dokumen HTML yang kita buat. Yang kedua, kita juga dapat mendownloadnya dulu, lalu kita simpan di localhost kita. Lalu cara penggunaannya cukup linknya seperti ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua ini ya. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus membuat sebuah project yang baru nih di dalam root web folder yang kita gunakan di localhost kita ya. Kalau Anda menggunakan WAM atau Sun, itu tentu Anda sudah tahu root web foldernya di mana. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Saya langsung aja posisinya di par ya, kalau di Linux ya, di par ww html nih. Ya, saya buat sebuah folder baru. Saya pengen buatnya namanya blog lah. Nah, kemudian di dalam folder blog ini saya akan buat tempat untuk menyimpan sebuah folder untuk menyimpan frameworknya ya. Saya kasih nama dia CSS saja. Jadi nanti di folder ini saya menyimpan frameworknya ya. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke Sublime-nya ya, Sublime text-nya. Saya akan linkkan dulu editor saya dengan project folder tadi ya, add folder to projects di par www html. Ini dia blognya, saya open ya. Di sini saya sudah punya nama project foldernya blog, kemudian di dalamnya ada sebuah folder CSS. Di sini nanti akan saya simpan frameworknya. Oke, langkah berikutnya kita ke website W3 School-nya ya. Di bagian line W3 CS ini, di sini kita ambil frameworknya ini ya. Nih, kita klik download ini, kemudian nah ini dia download W3 CSS dari link ini. Dia bilang klik saja ini. Nah, memang tampilan begini ya, tidak mendownload, tapi kita blok ini, Ctrl A ya. Nah, baru klik kanan, copy, pindahkan ke folder kita di sini ya, atau buat yang baru nih biar langsung nyimpannya di sini nanti ya. Kita pindahkan nih, Ctrl paste nih. Nah, baru kita simpan nih, file save ya. Ya, langsung di dalam folder ini ya. Nah, kita simpan dengan nama bebas sih, saya pengennya w3.css ya. Nah, kalau sudah disimpan dia berubah seperti ini karena extensionnya sudah menjadi CSS ya. Oke, tutup. Nah, berikutnya kita tinggal membuat sebuah file dokumen, sebuah dokumen web saja ya. Saya mulai dengan new file. Saya simpan dulu dengan nama index ya, save. Saya kasih namanya di luar ya, di dalam bloknya, folder blok, bukan di dalam CSS-nya. Index PHP saja.
Pertama saya buat struktur HTML nya dulu, tekan tab. Jangan lupa ya, kalau kita ingin menggunakan framework strukturnya harus lengkap nih ya. Judulnya framework W3 CSS ya. Oke, nah untuk menggunakan frameworknya di dalam ini, di dalam tag head nih ya, ketik aja link, tekan tab. Nah di href ini arahkan ke folder CSS nya tadi ini ya, arahkan ke sini nih. Nah jadi foldernya dulu CSS garing, baru nama filenya w3.css gitu deh ya. Nah untuk membuktikannya apakah ini benar linknya, kita simpan nih, Ctrl S ya, Ctrl S, lalu kita ke browser kita, localhost, namanya tadi blog ya, blog gitu. Nah memang nggak ada tampilan apa-apa ya, karena dokumen kita masih kosong nih. Di sini saya ingin menunjukkan benar nggak link CSS-nya tadi ya. Klik kanan nih caranya, klik kanan, view page source. Nah ini dia ada link nih. Kalau ini kita klik tampil begini, berarti ya link href-nya sudah benar. Berarti framework W3 CSS-nya sudah bisa digunakan ya. Nah itu begitu caranya. Jadi klik kanan, view page source, klik dia. Nah gitu ya. Kalau dia tidak muncul seperti ini, berarti linknya salah tuh. Mungkin saja nama foldernya kecil besar hurufnya berbeda ya. Oke, sekarang kita coba tambah sebuah objek teks di sini. Saya ingin tambah sebuah header lah, header ya. Kita ke editor, di sini di body-nya H1 ya, untuk membuat header yang paling besar ya. Judulnya teksnya framework W3 CSS ya judulnya. Kemudian saya ingin tambah lagi objek baru lagi P, paragraf ya. Kita satu paragraf, lorem ya gitu. Lorem, tekan tab nih. Ini teks kalimat sembarangan aja ya. Nah kemudian ya itu dulu, coba kita lihat nih. Saya simpan ya. Tampilannya gimana nih? Nah berubah ya, beda dia kalau kita sudah menggunakan W3 CSS ya. Sekarang kita membedakannya, kita akan lihat nih. W3 CSS nya kita salahin lah, namanya saya salahin, atau foldernya saya tambah X, kan salah tuh, berarti nggak aktif ya frameworknya. Tekan save, refresh. Nah kan beda ya, nampak ya, agak lebih tebal kalau bawaan asli dari HTML nya. Oke, kita kembalikan lagi ke asal nih, X yang kita buang kita simpan, kita lihat lagi nih, kita refresh. Nah agak tipis ya, nah, gitu. Tapi yang paling ketara sekali nih, saya tambah sebuah div, tapi saya pakai keyword container dari W3. Cara ketiknya begitu ya, div titik W3 minus container gitu. Tekan tab nih. Nah gitu. Jadi kita memakai sebuah keyword class dari W3 CSS nih. Ini saya copy ke bawah nih. Saya pindahin ya. Kalau saya copy, saya pindahin ke sini, paste. Jadi ngeblok ini ya. Dia ngeblok blok ini agak masuk. Nah nampak ya perbedaannya. Coba kita lihat, dia tampilannya akan menambah. Jadi ke W3 keyword class dari W3 container ini akan menambah batas kiri batas kanan ya. Batas kiri batas kanan sebesar 16 pixel ya. Kita lihat aja hasilnya. Kita refresh, ini kan tipis nih, langsung dempet ya, kalau nampak ya. Kalau saya refresh, agak masuk dia ya tuh. Nah kemudian kita tambah lagi satu keyword. Oh ya, misal saya pengen tambah header baru nih, div
div W3 container, tekan tab, lalu di dalamnya saya tambah H1, tekan tab ya. Kemudian ini basing aja ya, my block. Nah, ini jadi saya tambah header, kemudian saya tambah warna nih. Kalau untuk warna itu W3 itu ya, W3 langsung warnanya misalnya blue lah ya. Nah itu, jadi dia nanti akan punya warna background ya kontainernya. Saya simpan, saya lihat nih hasilnya, saya refresh. Nah itu ya, Pak my block, jadi semacam header gitu ya. Nah lalu ini kontennya berarti ya. Lalu saya akan tambah sebuah footer lagi nih, di sini boleh di bawah saya tambah footer lagi ya. Nah, agak jarukin lah biar nampak ya. Nah itu, ini saya tambah footer nih, div titik W3 container ya, W nya lupa, W3 container, lalu tekan tab. Nah gitu, kemudian saya bikin H kecil nih, footer H5 aja, H5 lebih kecil ya, tekan tab, lalu judulnya sini my footer, kemudian warnanya juga sama ini, sama yang atas, W3 blue aja. Nah samain ya, atau gray lah. Nah gray apa gray, coba aja ya, apa ya, bebas kok. Oke, kita lihat hasilnya nih. Nah ini footernya nih, ini nampak ya, ini header, ini kontainernya, konten, lalu ini footernya. Ini salah satu contoh, beberapa contoh ya keyword dari sebuah framework W3 CSS, yaitu jadi uniknya W3 CSS ini selalu menggunakan W3 itu keywordnya itu ya, itu ya W3. Di kontainer ini ya semacam wadah yang menambah batas, yang ngeblok ya, menambah batas kiri dan batas kanan sebanyak 16 pixel, jadi agak masuk ke dalam dia. Nah ini beberapa keyword yang kita kenal awal ya. Kemudian apa ya, oh ya, saya pengen tambah sebuah kontennya, saya tambah di dalam kontainer, ada kontainer lagi boleh gitu, div titik W3 gitu ya, W3 kontainer, dia akan masuk lagi gitu. Nah saya tambah di sini misalnya P lah, boleh P ya, P, lalu lorem lagi gitu ya. Nah ini ada judul, boleh tambah judulnya agak kecil, H3 ya, H3 misalnya, ini judulnya sub judul gitu ya, sub judul. Oke, kemudian kita lihat dulu hasilnya, kita simpan, kita refresh apa ini. Nah gitu dia, jadi dia kalau ada kontainer, ini kontainer ya, ini kontainer, lalu ada kontainer lagi dalam, dia akan nambah lagi, masuk lagi dia ke sini gitu ya, seperti itu. Itu modelnya ya. Nah kita tambah lagi kontainer di luar itu, misalnya di bawah kita letakin pisah HR ya, HR itu horizontal row, jadi ada semacam garis. Kita bikin lagi div baru nih, div titik W3 kontainer baru lagi, tapi di luar bukan di dalamnya. Kontainer, tekan tab ya, kita kasih warna lah, W3 yellow ya, yellow, isinya ada judul H1 ya, ini judul baru lagi, kita tambah lagi objek P, tekan tab ya, lorem aja, lorem. Nah
Kita lihat nih perbedaannya ya. Jadi pasti ini muncul garis, lalu ada pembatas. Kita refresh ya hasilnya. Nah, ada nampak garisnya nih ya, garis. Kemudian ini judul baru, jadi ini sama seperti ini ya. Kadang ini sub judulnya ya. Nah, ini kira-kira beberapa keyword dari framework W3 CSS. Ingat ya, W3 CSS ini memilih keywordnya keyword kelasnya selalu pakai W3 dulu gitu ya. Nah, itu dulu awal cara penggunaannya ya, boleh diulang-ulang, boleh dilatih. Dan beberapa keyword yang lain boleh banyak nih ya, ini itu banyak sekali ya. Ada ini, kita tadi baru ini aja color dan container, ada panel gitu. Panel ini ya semacam membuat kotak ya, bisa kasih warna gitu, sama seperti kontainer tadi, tapi keywordnya W3 panel gitu ya, kotak ya. Biasanya ditambah untuk keterangan lah seperti ini gitu ya. Misalnya kita bikin ini nih, kita bikin ini, kita copy dulu ya, kita copy, kita meletakkan di bawah inilah gitu ya. Nah, kita masuk ke dia, ke sini kita buat panel. Nah, boleh pakai div gitu ya, div titik W3 ya, panel. Nah, tekan tab gitu ya, kemudian tekan P ya. Nah, lalu isinya gitu. Nah, lalu kita kasih warna nih W3 apa kira yellow ya, yellow itu udah ada, yellow green lah. Nah, green atau grey gitu, gray. Nah, gitu. Grey gini ya. Nah, itu ya, baca lihat hasilnya dulu. Ini kalau kita refresh ya, nampak dia gitu ya. Jadi panel ini ya, masuk dia di dalam kontainer ini ya. Nah, itu. Dan banyak sekali nih keyword untuk panel ini ya. Banyak sekali sebenarnya ya, dicoba-coba aja sebenarnya. Seperti ini panel untuk alert gitu ya. Ini merah, lalu ada judul gitu. Nah, kita buat panel red nih, boleh. Kita bikin judulnya, ada judul di sini. Ini kita ganti red, lalu di sini bikin H2 gitu ya. Nah, gitu, peringatan. Lalu P nya nah gitu ya. Kita lihat hasilnya tuh, kita refresh. Gitu kan, cek gitu ya. Ya, dicoba-coba aja keyword yang ada di sini pelan-pelan. Kemudian kita pengen bikin panel yang seperti ini nih, ada garis samping ya, boleh. Kita lihat panelnya, kata kunci panelnya notice ya, notice seperti ini notisnya nih dia. Nah, notice ini dari panel nih, nih ya, jadi seperti ini ya. Ini warnanya pucat ini biasanya pale ya. Pale. Nah, seperti ini aja nih ya. Ini left bar berarti kiri kanan nih ya. Nah, kita ini aja nih, kita copy klik kanan, kita tambahin di mana nih. Nah, kita tambahin di sini aja nih, di dalam ini boleh, paste aja ya. Ini boleh dirapiin, nih, tekan tab. Nah, gitu ya, rapiinnya. Nah, ya, kita lihat. Nah, itu dia panelnya di situ tuh. Kita simpan, kita refresh. Nah, tuh
ada batas kiri, ada bar kiri dan kanannya ya. Nah, itu dulu awal penggunaan dari sebuah framework W3 CSS ya. Kalian dapat mengulang-ulangnya atau mencoba-coba sendiri nih ya, dari keyword-keyword yang ada di website w3school.com ini ya. Baik, silahkan mencoba, jangan malas gitu ya, memang ini praktek gitu ya, jadi memang harus dicoba terus, diulang sampai Anda memahami baik cara penggunaannya maupun tujuannya. Saya sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.